Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan diri kita dengan keimanan yang kuat pada pagi hari yang berbahagia ini. Di tengah turunnya hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kaki kita masih dapat melangkah ke rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian salah dan salam selalu kita doakan kepada Allah senantiasa terus tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Nabi Imam Syekh yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, dan seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang dimana kita sedang hidup di dalamnya adalah merupakan tempat untuk menyiapkan amal, bekal untuk kembali ke negeri akhirat. Dunia adalah negeri yang sementara, yang di sini kehidupan kita diakhiri dengan kematian, sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal baka, yang kehidupan di alam sana itu tidak pernah lagi diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada negeri dunia ini. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih memperjelas lagi Allah mengatakan kepada kita bahwa negeri akhirat lebih baik bagi kita daripada negeri yang pertama, yaitu negeri dunia ini. Secara umum para jamaah, berdasarkan dua ayat ini kita melihat Allah menggambarkan kepada kita dua alam yang kita akan hidup di dalamnya. Alam yang pertama yang disebut dengan alam dunia ini semenjak kita dilahirkan sampai kita wafat nanti, dan alam kedua yaitu alam akhirat semenjak kita wafat nanti dan sampai seterusnya tanpa ada penghabisan para jemaah. Dua alam ini Allah sebutkan punya fungsi yang berbeda, punya kegunaan yang berbeda. Alam dunia adalah alam untuk menabung amal, sehingga Allah ingatkan kita di sini, watazawadu, kata Allah, berbekallah kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memikirkan, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok.
Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah mengawasi, meneliti apa yang kalian lakukan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bagi kita bahwa kehidupan dunia adalah merupakan tempat beramal. Yang menjadi pertanyaannya para jamaah, apakah amal yang kita lakukan di dunia akan segera mendapatkan balasan di dunia ini seperti orang yang berdagang? Karena orang yang berdagang hari ini dia menjual barang, hari ini dia dapat memperoleh keuntungan. Ternyata tidak para jemaah. Beramal di dunia tidak langsung mendapatkan balasan di dunia. Ternyata amal yang kita lakukan di dunia adalah seperti orang yang bercocok tanam. Hari ini tanaman kita tanam, besok lusa bahkan tahun depan kita baru memperoleh hasilnya, panennya. Maka sebahagian ahli hikmah mengingatkan kita para jemaah, yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslima. Suatu amal yang kita kerjakan di saat sekarang ini butuh 4 faktor pendukung sehingga amal itu akan selamat dipanen di hari akhirat kelak. Tidak semata-mata kita hanya melakukan amal, tapi tidak melakukan hal lain untuk mendukung agar amal yang kita lakukan tumbuh baik, kemudian bisa berbuah menghasilkan nilai yaitu pahala, dan pahala itu terjaga sehingga di saat kita kembali dari negeri awal ini menuju negeri yang kedua yaitu negeri akhirat, kita dapat memanen buah yang telah kita hasilkan dengan menanam amal di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam dengan akhirat. Nah, apa 4 pendukung itu yang dibutuhkan oleh amal agar terjaga selamat sampai kita kembali kepada Allah? Para ahli hikmah menyebutkan, al-awwalu al-ilmu qabla bad'iha. Faktor pendukung agar amal kita selamat yang pertama para jemaah adalah ilmu, pengetahuan. Seseorang harus memiliki pengetahuan terhadap suatu amal sebelum dia melakukan amal tersebut. Li'annal amala la yasluhu illa bil ilm, karena amal itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al amalu bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Karena apabila kita melakukan amal dengan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka kerusakan yang terjadi dalam amal tersebut lebih banyak daripada kebaikannya para jemaah. Maka yang paling utama adalah ilmu pengetahuan. Bukankah kita melihat sejarah kewajiban salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari langit, dari mi'rajnya ke dunia dengan membawa kewajiban salat di waktu pagi subuh. Tapi subuh itu beliau belum melakukan salat. Duhur baru beliau melakukan salat. Kenapa beliau tidak memulai dengan salat subuh? Alasan yang utama karena beliau belum punya pengetahuan tentang salat, belum ada ilmu bagaimana melakukan salat. Nah,
Hari ini para jemaah kita beramal melakukan salat. Sudahkah cukup ilmu kita tentang salat? Sudahkah benar kita mengetahui bagaimana proses salatnya Rasulullah? Sehingga kita salat hari ini benar-benar seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi para jemaah, semua amal yang kita lakukan hari ini, kebaikannya sangat tergantung dengan ilmu yang kita miliki. Maka di tengah semangat beramal seperti ini para jemaah, di tengah hujan yang deras seperti ini, kita hadir ke masjid untuk beramal, maka semangat untuk menuntut ilmu terhadap amal itu tidak boleh kurang daripada semangat beramal. Paling kurang harus seimbang. Tuntutlah ilmu pengetahuan sambil kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama para jemaah. Kedua, yang dibutuhkan oleh amal adalah an-niyatu fi mabda'iha. Niat di permulaan melakukan amal. Bukankah kita mengetahui bahwa banyak sekali amal-amal yang disyaratkan niat pada awal melakukannya? Di antaranya ibadah salat yang kita lakukan disyaratkan harus ada niat. Tidak akan sah ibadah salat ini kalau tidak tepat niat kita. Maka baik dan tidaknya satu amal sangat tergantung dari niat kita. Adanya atau tidak adanya nilai dari satu amal sangat tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Semua amal kata Rasulullah itu diukur sesuai dengan niat. Dan setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niat. Maka amal yang baik bisa berubah menjadi jahat, bisa bernilai tidak baik apabila niatnya tidak baik. Amal yang nampaknya biasa saja bisa memperoleh nilai yang sangat baik dari Allah karena niatnya baik. Kam min amalin kata Rasulullah yatasawwaru bi surati a'malid dunya fatasiru a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak amal-amal yang bentuknya seperti amal dunia tapi berubah menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fatasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Begitu juga banyak sekali amal-amal yang berbentuk amal akhirah, amal ibadah, tetapi berubah menjadi amal dunia karena niat yang tidak baik para jemaah. Maka jangan pernah lupa niat dalam setiap ibadah. Duduk kita di masjid hari ini para jemaah bisa bernilai berbeda di sisi Allah walaupun sama-sama duduk di masjid karena niat yang berbeda. Ada sebahagian besar kita duduk dalam masjid dengan niat iktikaf. Maka duduknya ini yang seperti amal dunia ini berubah menjadi amal akhirat, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada mungkin sebahagian kecil kita yang lupa, tidak memasang niat iktikaf di saat duduk dalam masjid, maka duduknya dia dalam masjid yang bentuknya seperti amal akhirat ini tidak dapat nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas amal sangat membutuhkan kepada niat para jemaah. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan oleh amal adalah as-sabru fi wastiha. Sabar di dalam melakukan amal. Hatta yu'addiha ala sukun wa tuma'ninah. Sehingga apabila seseorang mampu melakukan amal dengan sabar, maka amal itu akan dikerjakannya dengan ketenangan dan kekhusyukan.
Salat yang kita kerjakan tadi, apabila kita kerjakan dengan sabar, maka salat itu akan penuh dengan kekhusyukan dan ketenangan. Kekhusyukan dan ketenangan adalah faktor yang sangat penting dalam salat. Seseorang yang mengerjakan salat dengan tergesa-gesa, dengan tidak ada kesabaran, maka dia tidak akan mampu mengendalikan hati dan anggotanya. Anggotanya akan bergerak ke sana ke sini dengan gerakan yang banyak. Menurut mazhab Syafi'i, gerakan yang banyak berturut-turut membatalkan salat. Hatinya juga akan bergerak dengan gerakan kemana saja. Dia berdiri di dalam masjid ini, tapi hatinya telah mengembara keluar masjid, karena dia tidak sabar dalam melakukan salat, sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya. Bukankah sabar itu para jemaah tidak hanya kepada musibah, tidak hanya dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tetapi sabar juga dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hanya akan memberikan nilai pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar. Yuwaffas sabirun, disempurnakan oleh Allah nilai pahala hanya kepada orang-orang yang sabar. Maka setiap melakukan ibadah harus ada kesabaran. Yang terakhir, yang keempat, yang dibutuhkan oleh amal agar amal kita selamat para jemaah adalah al-ikhlasu ba'da firaghiha. Ikhlas setelah melakukan amal. Nah, apabila amal yang kita lakukan sudah berdasarkan pengetahuan yang baik tadi, dengan niat yang baik dan dengan kesabaran, maka untuk sempurnanya nilai ibadah tersebut dan dijamin selamat, maka yang terakhir yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Ikhlas ini para jamaah bagaikan pestisida kalau kita menanam tanaman. Seandainya hari ini para jamaah di depan rumah kita tanam tanaman sayur atau tanaman besar, maka selain kita memberi pupuk kepada tanaman tersebut, lalu kita memberikan air yang cukup dengan setiap hari kita lakukan penyiraman, maka tidak kalah penting adalah menjaga tanaman itu dengan memberikan pestisida agar tidak dihinggapi oleh hama-hama. Maka amal ibadah kita yang seperti tanaman itu banyak sekali diserang oleh hama para jemaah. Banyak hama-hama yang akan datang menggerogoti nilai ibadah kita. Maka jangan heran para jamaah, banyak orang yang beribadah sekarang ini di dunia, tapi dia akan kembali kepada Allah nanti tidak mendapatkan balasan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu min ma yukhafu alaikum asyirkul asghar. Di antara yang paling aku takutkan terhadap kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Para sahabat di saat itu belum paham betul para jamaah apa itu syirik kecil, sehingga bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah mengatakan ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yujazi, Allah akan membalas orang-orang yang beramal dengan riya di dunia ini nanti hari kiamat, kata Rasulullah, bi jazail khidam, dengan balasan tipuan. Mereka akan dipanggil oleh Allah nanti di akhirat. Wahai kalian yang beramal dengan amal riya di dunia ini, pergilah kalian
kepada orang yang kalian dulu beramal menampakkan kepada mereka, carilah pada mereka balasan. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Allah melepaskan dirinya, tidak mau memberikan pahala kepada orang yang beramal dengan ria di dunia ini. Artinya para jemaah, ria adalah hama yang menyerang tanaman sehingga tanaman kita akan mati sebelum berbuah. Amal kita akan mati sebelum mendapatkan pahala dari Allah kalau amal kita tidak bisa kita pelihara dari hama ria. Bagaimana memelihara amal dari hama ria? Yaitu dengan memberikan pestisida berupa ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah beramal hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatan yang kita lakukan di dunia ini para jemaah, niat tujuan pertama dan jangan berubah sampai kapanpun adalah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau Allah berkehendak kita mendapatkan yang lain, kita terima, tapi bukan itu harapan utama kita. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Sifat ikhlas inilah yang dapat membasmi semua hama yang menggerogoti nilai amal kita. Selain ria tadi para jamaah, hama yang menggerogoti amal kita yang dominan, yang sering terjadi juga sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah memperdengarkan kepada orang lain amal yang kita lakukan, sehingga orang yang beramal dengan sum'ah bisa kita lihat, maka dia setelah beramal dia akan keluar dari tempat dia beramal, kemudian dia bercerita kepada orang lain. Dia senang apabila amalnya didengar, diketahui oleh orang lain. Maka apabila ini terjadi pada kita para jemaah, kita harus tahu, harus paham bahwa amal kita telah digerogoti oleh hama yang bernama sum'ah. Kemudian hama yang biasa menggerogoti amal selain ria dan sum'ah, satu lagi yaitu ujub. Ujub itu adalah merasa bangga, merasa hebat dengan amal yang kita lakukan. Banyak di antara kita orang-orang yang beramal tapi dalam hatinya merasa dia lebih hebat daripada orang lain karena dia mampu beramal, sedangkan orang lain tidak. Bukan syukur yang dia rasakan dalam hatinya, Allah memberikan dia kemampuan beramal, orang lain tidak, tapi malah kesombongan yang tumbuh. Orang lain tidak beramal, saya bisa beramal. Ini yang tumbuh dalam hati. Di saat rasa seperti ini tumbuh dalam hati kita para jamaah, maka harus kita pahami bahwa kita, amal yang kita tanam telah digerogoti oleh hama yang dapat menghambat tumbuhnya buah dari tanaman tersebut. Maka kendalikan hama-hama itu semua dengan satu pestisida yang sangat tepat, yaitu ikhlas. Apabila empat hal ini para jamaah, ilmu kita miliki sebelum beramal, memulai beramal dengan niat yang baik, kemudian beramal dengan pengendalian diri yang disebut dengan sabar, kemudian kita ikhlas setelah beramal, maka para ahli hikmah mengatakan pasti amal yang kita lakukan di dunia ini akan kita dapatkan nilainya di akhirat kelak, di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita para jamaah menginginkan amal yang kita lakukan hari ini mendapatkan balasan di akhirat kelak. Karena sangat rugi apabila kita termasuk orang-orang yang ditipu oleh Allah nanti di akhirat, dimintakan oleh Allah mencari balasan di
tempat lain, sedangkan Allah tidak mau memberikan balasan kepada kita, karena pasti tidak ada seorang pun di akhirat kelak yang mampu memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa huwa khadi'uhum. Mereka orang-orang yang beramal dengan tidak memiliki sifat tadi, yang ria dalam beramal, adalah orang-orang yang menipu Allah, dan orang-orang yang beriman nanti di akhirat mereka akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimintakan mencari pahala dari amal pada tempat yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan manfaat kepada kami yang menyampaikan dan kepada para mustami semua dalam rangka menjaga, memelihara nilai ibadah kita, agar apapun yang kita lakukan di dunia pada hari ini tidak sia-sia, sehingga di saat kita kembali kepada Allah kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita mendapatkan seperti Allah katakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat akan menjadi lebih baik bagi kita daripada negeri pertama ini, yaitu negeri dunia. Kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kita istiqamah dalam jalan taat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tafsir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.